Oke, nah ini sudah, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. how are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kakak perkenalan lagi lah. Sebenarnya kakak sudah pernah masuk loh yang di e-learning itu. Kakak sudah pernah masuk di e-learning, tapi alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk bertemu kalian. Walaupun masih terbatas lah secara online, tapi gak ada apa-apa. Semoga nantinya ini kan mengurangi manfaat misalkan pas tatap muka. Nah, jadi kakak izin perkenalan lagi. Nama kakak Nurabiha Oktaviani, bisa kalian panggil kakak Via. Kakak jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Antasari Banjarmasin. Nah, kebetulan kakak sampai akhir sekolah kalian dan alhamdulillah kebagian kelas kalian ini. Oke, silakan di-mute dulu lah yang lain. Ini kakak mulai penjelasannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua maupun orang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelumnya kakak minta tolong di mute. Siapa nih yang akunnya Fem? Tolong di mute dulu lah. Oke, sudah di mute. Terima kasih kalau sudah di mute. Nah, nanti kakak kasih kesempatan kalian untuk membuka audio kalian masing-masing. Oke, kita mulailah. Nah, jadi hari ini sudah ada kakak infokan sebagian di grup kalian. Hari ini kita mempelajari tentang preposition. Jadi, kita hari ini cuma fokus membahas tentang preposition of place atau biasa disebut kata depan. Kata depan itu kan macam-macam, tapi yang hari ini kita artinya dalam bahasa Indonesia itu kita membahas tentang di, kata depan di dalam bahasa Indonesianya. Preposition of place. Ada in, on, sama at. Jadi hari ini kita fokus ke 3 macam itu dulu. Nah, boleh sambil dibuka buku LKS kalian atau yang sudah membuka, itu ada di bab kedua, materi awal. Kakak lupa halaman berapa, pokoknya di bab 2 materi awal. Nah, boleh sambil dibuka. Tapi mungkin ini agak berbeda lah lawan yang di buku kalian. Kakak hari ini khusus menjelaskan kata depan tempat untuk menerangkan tempat, yaitu preposition of place. Ada 3 macam hari ini. Oke, kakak ubah slide-nya lah. Nah, kelihatan loh di tempat kalian slide-nya. Oke, kakak lanjutkan. Nah, jadi hari ini ada 3 macam preposition, yaitu ada in, ada on, sama at. Nah, preposition itu apa sih? Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya kata depan. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu yang in, on, sama at ini sama artinya di juga. Cuma kalau dalam bahasa Inggris itu kan beda lagi ya. Jadi ada makanya ada yang 3 macam ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang yang in. Nah, yang in ini biasanya kita gunakan untuk menerangkan tempat secara umum, posisi secara umum. Misalkan, preposition ini bisa kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri kepada seseorang. Nanti di materi selanjutnya kalian akan belajar tentang introducing self atau perkenalan diri. Nah, kalian bisa belajar dulu di materi preposition ini. Kalian bisa gunakan ini ketika memperkenalkan diri, kemudian ketika ditanya alamat kalian, di mana kalian tinggal, biasanya ditanya dalam bahasa Inggris, where do you live? Where do you live? Di mana kalian tinggal? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan preposition ini. Oke, kakak sambil menambahkan kawanan pian yang baru masuk juga lah, jadi mohon maaf
kalau misalkan dalam penjelasan kakak agak terganggu sedikit. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, selamat bergabung. Silahkan disimak. Ini kita membahas tentang preposition, silahkan yang baru bergabung bisa lihat buku LKS-nya di materi di bab 2, materi awal. Nah, boleh kalian catat juga lah sambil kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian rasa ini penting, silahkan dicatat. Kalau misalkan kalian rasa, oh ingat aja nih Kak Ai, kada bapak, kada dicatat. Tapi nanti ketika waktunya PTM, misalkan masih ada kesempatan sama kakak akan tanya lagi sedikit, kakak review sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Jadi sebaiknya dicatat lah. Oke. Nah, kakak lanjutkan. Yang in, menerangkan tempat atau posisi secara umum. Nah, yang secara umum itu bagaimana sih? Yang kayak gimana yang disebut secara umum itu? Biasanya yang umum, tempat yang umum itu bisa misalkan provinsi, ataupun negara boleh, negara kan itu masih umum. Atau kota, nah itu boleh kita gunakan pakai in. Nanti setelah ini, setelah slide ini ada contohnya, tenang. Ada contohnya. Oke. Kakak lanjutkan lagi lah, yang on lagi. Nah, yang on ini sama juga fungsinya menerangkan tempat atau posisi seseorang. Cuma, kalau kita menggunakan on ini, biasanya lebih spesifik. Yang lebih spesifik itu bagaimana? Bisa misalkan kita gunakan menerangkan jalan misalkan jalan Ahmad Yani misalnya. Nah, itu kan sudah lebih spesifik daripada misalkan kota Banjarmasin. Nah, kota Banjarmasin itu kan luas. Jadi kota Banjarmasinnya di mana nih? Di Kayutangi kah? Atau di Gambut atau di mana? Nah, kita bisa gunakan on ini menerangkan jalan misalnya. Ataupun kota, boleh juga kota atau jalan. Pokoknya ini yang lebih spesifik daripada yang penggunaan in tadi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada at. Sama, at ini sama juga, artinya di juga. Cuma, yang at ini lebih spesifik, paling spesifik malahan daripada dua contoh preposition yang sudah kakak jelaskan yang sebelumnya ini, yang in sama on. Nah, yang at ini paling spesifik. Menerangkan tempat atau posisi yang paling spesifik. Nah, itu kegunaan dari at. Nah, yang paling spesifik itu yang kayak gimana sih? Misalkan kita ingin memberitahu kita di komplek mana misalnya. Atau kita tinggalnya di gang mana. Gang tuh kan macam-macam. Ada gang, misalkan ada nama bunga misalnya, ada teratai, kenanga, gang, pokoknya macam-macam, gangnya macam-macam, komplek macam-macam juga loh. Nah, jadi bisa gunakan at, atau mungkin hendak yang lebih spesifik lagi. Misalkan di seberang mana nih, seberang Indomaret ini misalnya. Nah, bisa kalian gunakan kata at, nanti ada contohnya lagi di slide selanjutnya. Nah, atau misalkan kalian ingin menambahkan nomor rumah, atau nomor rumah misalnya. Kalian bisa gunakan kata at ini, karena itu sudah spesifik benar. Misalnya kakak urutkan lah, misalnya yang in tadi. Misalnya saya tinggal di Banjarmasin. Nah, Banjarmasin itu masih umum. Kita spesifikkan lagi, kita sorry. Oke, sudah. Oke, nah tadi ini ada yang presentasi kah? Kada dulu. Tadi ada teman kalian kayaknya ada yang terklik presentasi, jadi kakak tunggulah, kakak cek lagi. Apakah presentasi kakak ini terhenti atau kakak cek lagi lah. Nah, oke, terima kasih. Siapa tadi? Alfa untuk kakak sharing screen lagi lah. Kakak presentasi lagi. Tadi terhenti sebentar. Mohon maaf ketidaknyamanannya. Nah, oke, sampai sini tadilah. Nah, kalian bisa gunakan misalkan ingin menerangkan komplek atau gang atau mungkin nomor rumah kalian bisa gunakan at ini tadi. Nah, jadi ada tingkatannya nih.
Yang in itu yang umum, kalau yang on itu lebih detail, lebih spesifik pakai on. Kemudian yang at ini lebih spesifik lagi. Nah, jadi ini tingkatannya dari yang umum, yang in ini dari yang umum, kemudian yang penggunaan at ini yang lebih spesifik. Nah, kakak masuk ke contoh lah, biar kalian bisa lebih paham. Nah ini contohnya. Oke, jadi ini contohnya yang dari penggunaan in, on, sama at. Nah, kalau yang in ini tadi, I live in Banjarmasin. Artinya itu saya tinggal di Banjarmasin. Nah, yang in ini biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia itu dengan di, kata di. Nah, I live in Banjarmasin. Banjarmasin itu kan seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, Banjarmasin itu luas, Banjarmasin itu besar, jadi masih umum. Kalau misalkan kalian ditanya, where do you live? Misalkan kakak tanya kalian, where do you live? Jadi kalian jawab, I live in Banjarmasin. Nah, pasti kakak tuh mau kada mau bertakut aja lagi, Banjarmasin di mananya lah. Kalau misalkan bahasa Banjarnya, misalkan where is in Banjarmasin. Nah, kalau itu bahasa Inggrisnya lah, di mananya lah di Banjarmasin. Kan luas loh Banjarmasin nih. Jadi kakak buhan pian jawab lagi, I live yang penggunaan on. I live in Banjarmasin on Pramuka Street. Nah, itu sudah lebih ibaratnya sudah kamu bayangkan nih kakak, oh, Bu Hanpien tinggal di Banjarmasin di Jalan Pramuka lah. Nah, jadi kakak tuh kalau mengira-ngira bahwa kalian tinggalnya di daerah sana. Nah, kemudian penggunaan yang at ini tadi lebih spesifik. Jadi kakak tuh mungkin kakak tahu rumah pian yang mana, yang sebelah mana, pakai yang at ini tadi. Misalkan, I live in Banjarmasin on Pramuka Street at Komplek Dharma Budi. Nah, kan itu tahu lo sudah jadinya, oh di Banjarmasin, Jalan Pramuka di komplek ini. Nah, jadi lawan bicara pian ataupun orang yang menanyai kalian tentang alamat rumah kalian itu sudah bisa membayangkan, oh ini pasti di sinilah karena kalian sudah menyebutkannya secara spesifik. I live in Banjarmasin on Pramuka Street at Komplek Dharma Budi. Nah, seperti itu. Sebenarnya membedakannya ini gampang aja. Kalau misalkan penggunaan in, itu kalian gunakan kota misalnya. Kalian hendak menerangkan kota, pakai yang in, atau provinsi, atau mungkin yang lebih, yang paling umum negara deh, boleh pakai in. Nah, kalau yang on ini, kalian gunakan ketika kalian ingin menerangkan jalan ataupun desa boleh pakai on. Nah, kalau yang at ini tadi, kalian gunakan ketika kalian ingin menerangkan gang misalnya, ataupun komplek misalnya. Nah, kalian gunakan yang at ini tadi, karena itu lebih spesifik, atau boleh ditambah nomor rumah misalnya. Misalkan kakak tambah nomor rumah lah yang di contoh kakak nih, I live in Banjarmasin on Pramuka Street at Komplek Dharma Budi number 1, misalnya nomor 1. Nah, pasti yang lawan bicara kakak nih atau orang yang menanyai alamat kakak nih, pasti sudah kawan mengira-ngira, oh nomor 1 itu pasti rumah yang ini. Nah, jadi kan ada bakalan, misalkan kawan pian hendak ke rumah pian, hanya pertama nih, kan ini masih kelas 7, jadi mungkin masih ada yang belum kenal, atau mungkin hanya pertama kali bertemu di kelas ini. Nah, itu boleh kalian gunakan yang at ini tadi. Jadi teman kalian itu bisa mengira-ngira, oh ini si ini nih, misalkan si Ahmad Maki misalnya, betakun wadah Mujib. Nah, jadi bisa nih ditakuni Mujib 47. Nah, itu 47 di mana misalnya? 47 di Maligai kah atau di mana? Nah, kalian terangkan aja, bilang aja ke teman kalian misalkan secara spesifik yang penggunaan at itu tadi. Nah, jadi itu yang preposition yang hari ini kita gunakan itu biasanya kita gunakan untuk menerangkan tempat lah, makanya dinamakan prepositions of place. Nah, seperti itu.
Oke, ini mungkin materinya singkat aja lah, jadi kakak menjelaskannya, kakak usahakan yang singkat, yang kalian mudah pahami, karena kalau kelawasan di Google Meet kasihan juga kuota buhan pian. Nah, oke. Selanjutnya gimana? Ada yang kurang paham kah? Atau mungkin ada yang belum jelas? Silakan boleh ketika kakak misalkan nanya kalian, boleh kalian unmute mic-nya, boleh kalian buka audio kalian ketika kakak tanya. Oke, ini kakak tanya lah. Ada yang ditanyakan lah, atau mungkin ada yang belum paham? Oke, ada yang baru bergabung gimana? Tidak ada, Kak. Yang lain Sudah gimana? paham, sudah paham. Kalau misalkan ada yang belum paham atau mungkin kakak kan misalnya yang ini sebujurnya preposition ini yang kayak ini kak yang bujurnya pian tuh kurang tepat. Nah, boleh aja dikoreksi aja kakak lah. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Karena Bapak kakak sangat menerima koreksian dari Gun Pian. Sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengoreksi kita. Oke. Yang baru bergabung nah, gimana? Perlu kakak jelaskan sedikit kah? Diulang gitu? Siapa tadi lah yang baru bergabung? Tunggu sampai kakak cek lah. Ini ada 28, sekitar 28 siswa. Kalian jumlah aslinya berapa, Ding? 30-an kah? 35, Kak. 30? 5. 35. Oke, berarti ada beberapa yang 35. Inggih. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang berhalangan lah. Oke, tapi ini sambil kakak record juga nih. Jadi kalau kawanan pian atau ada yang tertinggal penjelasan kakak bisa kena kalau bisa kakak upload di YouTube, kakak upload. Oke, kakak sambil cek lah kehadiran kalian. Oke. Ini kalian tetap absen loh di e-learning tuh. Oke, jangan lupa. Oke, jangan lupa absen ya di e-learning. Oke. Atau mungkin ada yang belum absen, silahkan absen dulu. Ini kakak sambil melihat-lihat siapa yang bergabung. Oke. Pon? Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan kah? Atau sudah paham? Sudah paham? Paham, Kak. Sudah. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya aja lah, jangan supan. Oke, kita sama-sama belajar. Kakak belajar juga nih dari Buan Pian. Oke. Gimana yang baru bergabung nih? Perlu kakak ulang kah? Atau kakak lanjut aja? Soalnya materi kita yang 3 ini aja nih dulu, fokus ke yang 3 ini aja dulu. Jadi hari ini anggapannya lumayan santai lah kita. Hari ini, oke. Kalau misalkan Buhan Pian sudah paham semua, bolehlah kakak minta contohkan satu aja. Satu contoh aja. Kan kata Buhan Pian paham nih. Jadi oke. Kakak anu gini lah. Boleh kakak minta contoh penggunaan satu aja, misalkan satu orang tuh satu contoh. Misalkan siapa nih Ahmad Badali pakai in. Nah, itu aja contohkan. Oke. Contohnya kalau misalkan kalian supan bepander,
bisa aja tulis di anunya gini lah, tulis di kolom chat. Kakak chat lah. Silakan berikan kakak satu contoh preposition. Nah, sudah kakak di kolom chat. Silahkan berikan kakak satu contoh preposition. Tulis di kolom chat. Nah, kalau kalian kalau pian simpanan pada atau apa, silakan langsung aja lah. Berikan kakak satu contoh preposition, tulis di kolom chat. Kita koreksi sama-sama. Yang gimana, Bu? Pon, tadi ada yang bertanya, kurang kedengaran suara pian. Ini kolom chat di Google Meet, kan ada loh kolom chatnya. Ya, bujur. Contoh kalimatnya. Satu aja, satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Contoh kalimatnya. Nah, ini kakak kembalikan ke slide selanjutnya lah. Atau slide di sini aja kah yuk. Jadi kalian, nah ya. Ini ada sudah satu nah. Ayo yang lain kakak tunggu. Sambil kakak koreksi lah. Oke, fame ini siapa namanya? Boleh di namanya lah. Namanya siapa? Ditulis, jangan lupa tulis namanya. Oke. Ya, pertama mengirim. Izin kakak koreksi lah. Dari Aprilia Kamila absen 4. Oke. Kata contohnya dari Kamila tadi, I live in Banjarmasin on Jalan Sepakat at Pemurus Dalam. Oke, great. Oke, contohnya bagus lah. Ini sudah benar penggunaannya. Nah, alhamdulillah Aprilia Kamila sudah paham. Nah, jadi seperti inilah. Ayo yang lain kakak tunggu. Sudah benar ini. Alhamdulillah paham dah. Nih, bujuran paham dah nih. Ayo yang lain mana lagi kakak tunggu. Sambil kakak koreksi juga nih atau kita koreksi sama-sama. Nah, sambil dilihat juga di kolom chat. Kalau hendak melihat contoh dari kawanan pian, nah silahkan buka kolom chatnya masing-masing. Nah, dari Nadia Farhana lagi. I live in Banjarmasin on Pemurus Dalam at Komplek Padilah Perdana 1 number 13A. Nah, benar. Oke, benar. Nadila, siapa tadi? Kakak dari atas lah. Nadia Farhana, thank you for your example. Benar. Nah, benar dah, 2 ada benar. Muhammad Irfan lagi. Oke, silakan yang lain ibu kakak tunggulah. Muhammad Irfan lagi. I live Banjarmasin, Jalan Sepakat, RT 32, Komplek Pah 7. Nah, punya Muhammad Irfan ini diperbaiki lagi lah nanti sedikit lah, Nah, yang benarnya kakak koreksilah kakak langsung koreksi lewat aja lah. Yang benarnya I live in Banjarmasin. Nah, ini kan pun pian terdobel Banjarmasin. Nah, pian masuk di Banjar kah atau di Banjarmasin? Misalkan masuk di Banjarmasin, langsung aja ketik I live in. Jangan lupa jangan sampai tertinggal in-nya itu. I live in Banjarmasin. Nah, yang on-nya nih tertinggal juga. On Jalan Sepakat. RT 32 at. Nah, yang at ini jangan lupa penggunaan at juga. At Komplek Pal 7. Nah, oke, seperti itulah nanti Muhammad Irfan. Kalau misalkan ditanya orang. Nah, untuk selanjutnya punya Gisa Artika Rivia Caca.
I live in Banjarmasin on Jalan Gerilya at Komplek Tata Banua Indah. Oke, great. Gisa, Artika, Rivia, Caca. Sudah benar lah penggunaannya. Thank you for your example. Benar dah. Alhamdulillah banyak yang benar nah. Ahmad Maki, I live in Banjarmasin on Jalan Ayani, kilometer 8,7 at Gang Selamat number 38. Nah, misalnya dalam bahasa Inggris, ini sudah benar lah penggunaannya, cuma kakak bantu untuk menerjemahkan ke bahasa Inggrisnya. I live in Banjarmasin on Ayani Street, kilometer 87 at Gang Selamat number 38. Jadi seperti itulah misalkan buhan pian ditakuni bule misalnya. Nah, jawabannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari Yuni Sulistiawati. I live in Banjarmasin on Pemurus Dalam at Komplek Permata Regency number 2090. Oke, benar. Nah, ini benar juga lah, ini lengkap benar. Nah, ada nomor rumahnya juga. Oke, seperti inilah penggunaannya. Oke, selamat Yuni Sulistiawati. Thank you for your example. Kemudian selanjutnya dari Indah Mutia. I live in Banjarmasin on Kertak Hanyar Street, Mubtadiin, Gang number 33. Nah, ini benar lah. Tapi kalau misalkan dalam bahasa, kan ini gang. Jadi, bilang aja gang Mubtadiin, kada perlu dibalik lah. Pakai bahasa Indonesia aja kalau misalkan yang gang itu tadi. Oke, thank you Indah Mutia for your example. Kemudian Hasbi Fahlipi, I live in Banjarmasin on Jalan Setia at Pemurus Dalam. Oke, great Hasbi Fahlipi, you are correct. Thank you for your example, sudah benar penggunaannya. Kemudian kalimat yang digunakan juga jelas. Nah, kemudian Ridwan Muntasyar, I live in Banjarmasin on Jalan Hikmah, Banua, Gang Sejahtera. Nah, ini benarlah sudah penggunaannya, cuma kalau misalkan dalam pengetikan ini diusahakan kalau sudah ada JL Hikmah, itu jalannya itu kada perlu dibuat lagi karena nanti terdobel. Oke, ini Kak kalau nah ada pertanyaan. Kak kalau in on dari Aprilia Camila absen 4. Kak kalau in on at itu bisa dipakai untuk waktu kah atau cuma bisa buat place aja? Bisa ding dipakai untuk waktu, cuma untuk pertemuan hari ini yang Kakak fokuskan itu cuma untuk tempat. Yang hari ini khusus kita untuk tempat. Bisa sebenarnya, bisa untuk waktu, bisa untuk tempat. Tapi untuk hari ini kita fokus ke tempat aja dulu. Atau place. Oke. Nur Zahratu Syifa, I live in Banjarmasin on Jalan Tembingkar Kiri at Pemurus Dalam. Oke, correct. Thank you for your example. Syifa, I live in Banjarmasin on Pemurus Dalam at Komplek Gria Tembikar Asri number 13 Blok B. Oke, benar lah Syifa. Detail benar nah anunya alamatnya. Oke, thank you for your example. Kakak sambil baca-baca lah. Oke, Rashid Rida. Benar. Tadi dari Syifa, Ahmad Badali. Benar. Nadia Rahmi. Benar. Khadijah Tunisa benar. Frial Maulidia benar. Oke. Indah Mutia. Nah, tadi sudahlah Ananda Putri. I live on Banjarmasin. Oke, nah ini banyak yang benar sudahlah contohnya. Oke, alhamdulillah. Berarti paham dah apa itu cara penggunaan on, in sama at. Oke. Wait, kakak cek jam lah. Jam berapa nih sudah? Nah, sebentar lagi lah. Kurang lebih 13 menitan lagi.
Oke, I live in Banjarmasin. Ini yang terakhir dari Nafisa Banjar. I live in Banjarmasin on Jalan Ayani, kilometer 5,7 at Komplek Karya Mandiri number 47. Oke, benar. Nah, ini benar lah. Alhamdulillah banyak yang benar lah kalau dilihat dari contoh yang kalian berikan nih. Alhamdulillah. Oke. Oke. Akan next slide lah. Nah, ini tugasnya gampang aja, kayaknya quiz. Kayak menjawab quiz kayak tuh, karena Bu Hanpian tadi menjawabnya sudah banyak yang benar. Alhamdulillah sudah paham, jadi kakak kasih biar lebih paham. Biar kuat ingatannya tentang materi hari ini. Kakak kasih quiz lagi. Tapi kuisnya ini 10 soal pilihan ganda. Nanti kakak share juga linknya lah, nanti kakak jelaskan di grup. Jadi kakak nanti akan men-share link quiz. Nama websitenya itu Quizizz, nanti akan kakak share linknya di grup kalian masing-masing. Nah, ada 10 soal pilihan ganda. Jadi silahkan kalian jawab. Nanti soalnya, tapi kalian hanya mempunyai kesempatan untuk menjawab setiap soalnya itu 3 menit. 3 menit untuk satu soal maksimal benar 3 menit. Nah, jadi usahakanlah nanti tuh ketika menjawabnya itu diusahakan sebelum selesai 3 menit kalian sudah selesai menjawab. Misalkan kalian menjawab nomor 1, usahakan kalian jawabnya itu kurang dari 3 menit. Sudah lanjut lagi ke soal nomor 2. Karena kalau kalian terlambat lebih dari 3 menit, menjawabnya itu bisa hangus soalnya, bisa terkunci otomatis. Nah, jadi usahakan kalian jawabnya kurang dari 3 menit setiap soalnya. Nanti kakak jelaskan deh lagi. Oke. Kemudian, parah habis pang nih sudah. Oke. Nah, thank you. Jadi ini kita hari ini belajar tentang itu aja dulu lah, tentang penggunaan preposition of place yang in, on, sama at. Nah, jam 11.50. Oke, 10 menitan lagi. Nah, jadi mumpung masih ada waktu 10 menit, kakak akan jelaskan ulang sedikit. Kakak akan jelaskan kembali sedikit. Kalau misalkan ada kawan pian yang tadi ada keluar masuk ataupun baru-baru aja bergabung, kakak akan jelaskan lagi. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang prepositions of place atau biasa disebut dengan kata depan. Nah, kata depan di lah untuk menerangkan tempat. Nah, sebenarnya bagus tadi pertanyaan dari kawan pian dari Aprilia Kamila kan tadi. Sebenarnya preposition ini bisa juga digunakan untuk waktu lah. Tapi untuk hari ini kita fokus menggunakan untuk menerangkan tempat aja. Makanya preposition of place. Nah, hari ini prepositions yang kita pelajari ada 3. Yang pertama ada in, kemudian Oke, sama-sama Aprilia Kamila. Nah, yang pertama ada in, yang kedua ada on, yang ketiga ada at. Nah, yang in itu tadi kita gunakan untuk menerangkan tempat atau posisi kita secara umum, yang masih misalkan kalian misalkan pasti bakal pulang nih, misalkan yang kayak contoh kakak tadi loh, I live in Banjarmasin. Kembalikan lagi slide-nya. Nah, ini contoh kakak yang I live in Banjarmasin. Nah, Banjarmasin itu kan luas, umum, masih umum, belum spesifik. Jadi kita bisa gunakan yang ini tadi. Contohnya I live in Banjarmasin. Oke, kemudian untuk penggunaan yang on, ini lebih spesifik penggunaannya daripada yang in. Nah, jadi contohnya yang kakak berikan, I live in Banjarmasin on Pramuka Street. Jadi artinya, saya tinggal di Banjarmasin di Jalan Pramuka. Nah, seperti itu.
Nah, sudah lebih spesifik kan daripada yang menjawab di Banjarmasin aja. Jadi tahu nih kawan pian, oh di Jalan Pramuka ternyata. Nah, untuk yang terakhir, penggunaan at ini paling spesifik di antara preposition sebelumnya, di antara in sama on. At ini yang paling spesifik. Jadi penggunaannya I live in Banjarmasin, on Pramuka Street, at Komplek Dharma Budi. Nah, seperti itulah. Jadi at ini Ilman Nawazir. I live. Oke, terima kasih. Contoh. Oke. Nah, jadi yang at itu paling spesifik di antara keduanya. Bisa kalian tambahkan komplek, bisa kalian tambahkan gang, atau mungkin RT RW, atau nomor rumah, dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan at ini tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kakak kembalikan lagi lah. Karena, jam kurang lebih 7 menitan lagi. 7 menit lagi waktunya masih ada. Jadi silahkan mungkin yang ingin bertanya atau yang masih bingung, mumpung masih ada waktu, silahkan bertanya. Atau mungkin yang supanan bertakon langsung di sini, boleh langsung chat aja di grup lah. Oke. Ini kakak stop presenting lah. Silakan boleh boleh dibuka kameranya masing-masing. Kakak stop sharing screen. Nah, jadi bisa melihat kalian. Oke, silakan yang belum dibuka kameranya silakan dibuka dulu. Nah, ini bungas-bungas, ganteng-ganteng sekalinya. Oke. Silakan dibuka lah yang bisa dibuka. Kakak hendak melihat. Nah, sebelumnya kan kakak belum sempat kenalan yang bertatapan muka nih. Di e-learning tuh aja kakak udah tahu mau apian yang kayak apa. Kalau mungkin pas tatap muka kayaknya kita bertemuan lagi. Jadi kakak kenal nih sudah yang mana Nur Zahra Tushipa, yang mana Ilham Nawazir, yang mana Ahmad Beleli dan lain-lain. Oke. Kakak perbesar dulu nah. Biar tebut semua. Oke. Oke, silakan dibuka. Ini kakak screenshot kayaknya lah. Tapi ini masih recording yang video. Jadi silakan aja dibuka sementara ini kita sampai jam 12 kita mengisi waktu. Daripada bersunyian aja ya lo. Oke. Silakan yang hendak bertanya apa aja deh. Apa aja boleh. Kayaknya hanyar habis itu kakak tutup. Silakan yang hendak bertakun-takun. Di luar materi hari ini boleh. Atau mungkin hendak mengoreksi kakak nih, boleh juga. Kakak cek lagi lah di chat kolom chat bukan pian. Nah, ini ada tadi terakhir Ilman Nawazir. I live in Banjarmasin on Jalan Hikmah Banua Gang Sejahtera. Nah, benar nih sudah. Alhamdulillah paham lah. I live in Banjarmasin di Jalan Hikmah Banua di Gang Sejahtera. Oke. Oh, ini ada yang tertinggal sedikit kata at-nya lah di depan gang nanti. Jadi nanti menulisnya I live in Banjarmasin on Jalan Hikmah Banua at Gang Sejahtera. Nah, seperti itulah Ilman Nawazir. Kalau misalkan menulisnya yang benar. Oke. Oke. Sambil mengisi waktu kita lah. Nah, jam 11.56, kurang lebih 4 menitan lagi. Kakak tutup gini dulu lah. Karena habis ini boleh bertakun macam-macam. Oke, that's all for today. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang preposition of place pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Mudahan juga karena Bun Piani ingat terus materi tentang hari ini. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, alhamdulillah sudah tuntung pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan boleh dibuka nih sudah audio Buan Pian. Kalau hendak bepandir apa atau betakun apa, silakan dibuka aja audionya. Nih, tapi masih kakak record lah ini, izin masih kakak record. Oke, silakan yang lain boleh diaktifkan juga kameranya. Kakak sambil mencek grup. Panggil nama Ulun. Oke. Oh, yang Ahmad Maki, Mita. Oke, maaf Mita lah. Kakak nyerta cek HP nah. Tadi presenting di HP. Oke, Mita, terima kasih. Kakak sambil cek grup nah, coba. Ini kayaknya kakak share di YouTube. Kalau misalnya bisa kakak share di YouTube yang hari ini. Jadi misalkan ada kawanan pian yang berhalangan hadir hari ini atau ada bermasalah dengan jaringan atau ada yang belum bisa masuk hari ini, kakak akan share di YouTube. Nanti akan kakak share linknya di grup kelas. Oke. Jadi kakak minta tolong jangan keluar dari grup dulu lah sampai kakak tuntung PPL di sekolah kalian. Oke. Soalnya kakak rencananya masih ada waktu untuk masuk lagi di kelas atau entah kayaknya pas PTM masuknya. Jadi terpakai grupnya kalau hendak menghabari apa misalnya. Oke. Silakan ada yang hendak bertakun-takun. Silakan di di unmute audionya boleh. Ini Pian berdua lawan siapa ding nih? Ada yang berdua nih. Aprilia Kamila sama siapa? Pian berdua. Kata Bapak boleh aja berdua. Sama siapa? Siapa ding? Sama Nur Salwa Nabila. Nur Salwa Nabila. Nabila. Oke, kata Bapak. Berdua kata Bapak. Pian buparakan ke rumah? Ada Bu, besepupu. Oh, besepupu. Nah, nyaman gitu. Jadi satu akunnya berdua boleh kayak itulah. Karena misalkan atau misalnya bekas pian di kawan misalnya, boleh juga berdua. Kawan pian ada wifi kah di rumah, nah boleh aja tuh. Kada bapak, kada mesti satu orang satu inilah kada bapak. Yang penting kalian hadir aja. Berdua, bertiga kada bapak boleh. Asal buan pian hadir. Oke. Oke. Nah, ini berhubung sudah jam 12, yang hendak keluar boleh, silahkan. Hendak melanjutkan istirahat atau hendak makan siang, silahkan keluar. Ini karena sudah jam 12, silahkan. Karena ini kita sampai jam 12 aja nih. Oke, silahkan keluar, yang hendak istirahat, melanjutkan istirahat silahkan. Oke. Makasihlah, kakak berelaan lah. Minta rela banana kakak. Terima kasih banyak, jangan jara lah. Terutama ibu Re juga nih memfasilitasi si Din. Oke, terima kasih banyak semuanya. Minta rela kakak lah berelaan. Oke, silahkan yang hendak auran, hendak makan, hendak istirahat, silahkan keluar. Iya, Mak. Oke, silakan yang hendak auran silakan. Nah, itu ading siapa tuh? Ading Hasbi kah? Hasbi Pahalipi. Oke. Silakan yang hendak keluar. Nih, silakan keluar aja lah kakak.
Kakak memang belum keluar nih. Jadi yang hendak keluar, kalau mah ada yang kakak hanya keluar, kada papa, silakan keluar aja. Kasihan kok tabuhan pian. Oke. Silakan keluar kalau hendak awor. Kakak memang mah ada ibuan pian keluar, hanya kakak keluar. Oke.